Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips menghadapi toxic people. Pada video kali ini kita akan membahas tentang toxic people. Siapakah toxic people ini? Bisa jadi saya, Anda, keluarga, guru, komunitas, kelompok, tim leader kita, atau bahkan mungkin bisa jadi itu relasi Anda, bahkan itu pasangan hidup Anda. Artinya, toxic leader itu bisa terjadi kepada siapapun. Dan kemudian, kenapa sampai seseorang menjadi toxic people? Video ini kita tidak membahas hal tersebut karena saya mau terhadap background ataupun latar belakang sampai seseorang menjadi toxic itu kita bahas di video khusus tersendiri. Jadi, video kali ini kita fokus untuk mengenali dari ciri-ciri ataupun tipe dari toxic people itu ataupun toxic person itu seperti apa. Dari pemahaman ini, supaya kita nantinya bisa mengerti, jangan-jangan itu adalah diri kita. Jangan-jangan itu orang terdekat kita. Jangan-jangan itu orang-orang yang selama ini kita sering berelasi, membangun bisnis yang sama dengan mereka. Sehingga setelah kita memahami ciri-ciri ini, di akhir video saya akan membahas tentang tips bagaimana kita menghadapi atau jika kita berada di posisi toxic, so what should we do? Mari kita kenali 6 tipe toxic person itu sendiri. Yang pertama, tipenya disebut dengan istilah the controller. The controller, seseorang yang selalu berusaha untuk mengontrol ataupun mengatur orang-orang di sekitarnya. Menganggap semua orang tidak dapat melakukan dengan baik, hanya dialah yang mampu, hanya dialah yang pantas, hanya dialah memang yang layak untuk mengerjakan atau melakukan hal-hal tertentu. Bayangkan jika ini berada di komunitas kita, di keluarga kita, di pertemanan kita, di persahabatan kita. Apa yang akan Anda rasakan bertemu dengan orang-orang yang dia no respect, tanpa memberikan penghargaan pada orang lain, hanya karena menganggap bahwasannya memang everything is about me dan segala sesuatu itu tentang diri saya, dan apapun itu saya menjadi pertama, memang sayalah yang layak orang lain. Ini tipe yang pertama. Kita lihat sekarang tipe yang kedua, the drama magnet. Siapa mereka? Perilakunya suka membesar-besarkan hal kecil yang terjadi, senang menggosip, senang mendramatisir permasalahan yang ada. Bertemu dengan the drama magnet. Drama magnet ini bisa jadi persoalannya tidaklah besar-besar banget, tetapi pada saat dia menceritakan, pada saat dia mengeluh, pada saat dia menyampaikan kepada kita, itu seakan-akan perang dunia ketiga sebentar lagi akan terjadi kalau masalah dia ini tidak segera untuk diselesaikan. Yang efek lainnya dari the drama magnet ini, gampang juga untuk menyampaikan sesuatu informasi yang belum keabsahannya itu valid. Kalau bahasanya Mas Panji, informasinya sepotong, tapi kesimpulannya utuh. Gambaran dari toxic people kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lihat orang-orang yang ketiga, ataupun tipe yang ketiga, the narcissist. Hanya peduli dengan dirinya sendiri, kurang dapat berempati, merasa lebih daripada orang lain. Artinya ini hampir sama dengan yang tadi nomor 1, dominan. Kalau dominan bahkan justru dia mempengaruhi, mendominasi orang-orang di sekitarnya. Kalau narsis, paling tidak gue yang harus tampil, saya yang harus ada di sana. Ini menjadikan perbedaan antara narsis dengan dominan. Lalu yang keempat, the energy vampire. Senang mengkritik dan membuli, membuat masalah, menyerap energi positif orang-orang sekitarnya. Saya tidak tahu apa yang Anda rasakan kalau bertemu dengan ada orang yang setiap kali bertemu dengan Anda yang kerjaannya cuma ngeluh saja.
Hanya keluhan, 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 keluhan. Dan dia menggambarkan bahwasanya masalahnya itu seakan-akan gak pernah habis. Satu momen bisa jadi Anda mau berbicara tentang persoalan Anda. Tetapi orang-orang seperti ini bisa jadi, itu masih kecil dibandingkan. Bahkan kita lagi santai-santainya, lagi enjoy-enjoynya ngobrol. Kita kumpul, kita WhatsApp grup teman-teman kampus, lagi bercanda-canda. Dia masuk, itu tiba-tiba pengaruhnya pun memperkeruh suasana, bukan malah membuat kita menjadi santai. Itu gara-gara orang-orang yang suka mengambil energi positif dari orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya mari kita lihat yang kelima, yakni the green eye, suka menyalahkan orang lain, playing victim, tidak suka jika orang lain mendapat masalah. Rumput tetangga senantiasa hijau, the green eye kurang lebih hampir sama. Bahkan dia itu bukan hanya melihat yang lain itu senantiasa lebih, kemudian apa yang lebih itu jangan terjadi. Bukan lagi levelnya diiri, tapi udah dengki, udah. Karena kalau udah dengki, bawaannya saya mau hanya diri saya yang mendapatkan kenikmatan tersebut, tapi orang lain itu kalau memilikinya lalu hilang dari diri mereka. Pada saat mereka hilang, saya akan merasakan kepuasan batin. Toxic people bisa jadi pada level dia akan actionnya, bukan hanya di tatanan perasaan, actionnya membuat yang tadinya kita nyaman sampai menjadi tidak nyaman. Kesenangannya hanya pada kenikmatan pada saat dia melihat, mendengar kita berada pada posisi atau titik yang dimana tidak lagi mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh. Artinya, toxic people yang barusan ini, the green eye ini, bukan berarti ketika dia melakukan hal-hal tertentu karena dia jealous dan kemudian dia mau memilikinya. Bisa jadi dia nggak mau, bukan nggak mau, dia nggak sampai pada konteks effortnya itu sampai dia mendapatkan, tetapi dia hanya kepingin orang lain itu menderita, orang lain itu yang tadinya mendapatkan kenikmatan kemudian kenikmatannya menjadi hilang. Itu dia green eye tadi. Lalu yang keenam, compulsive liar. Orang-orang sekitar kita yang suka berbohong, memanipulasi kebaikan orang lain, membuat orang lain merasa bersalah. Toxic people semacam punya kemampuan untuk melihat orang-orang mana saja yang bisa diperdaya. Quote and quote, opini saya pribadi. Ketika ada orang-orang yang dia bawaannya diam, susah mengatakan tidak. Ketika ada orang-orang yang nggak enakan, sama toxic people ini akan menjadi mangsa. Ini akan menjadi sesuatu gampang untuk melakukan sebuah lakon, dan kehidupan yang dialami oleh toxic people itu dia ingin membuat orang-orang berempati tinggi ini tadi dan gak enakan supaya merasa bersalah lalu melakukan hal-hal tertentu untuk dia. Itu orang-orang toxic people yang compulsive liar. Bahkan menceritakan sesuatu hal yang bohong demi mendapatkan sesuatu pun is not problem bagi orang-orang toxic people. Itu tadi 6 tipe toxic person ini ataupun toxic people yang kita bahas teman-teman sekalian. Bayangkan jika kita berada dengan orang-orang seperti ini, rasanya kayak gimana gitu. Sehingga pada saat saya membaca tentang hal ini, di sana dikatakan toxic kalau kita lihat dari definitifnya ya sesuatu yang harm, sesuatu yang menyakiti, sesuatu yang melukai. Toxic itu sesuatu yang membuat kita ada unsur kerugian. Cuman pada saat dia itu berada di konteks people ataupun person, toxic itu menjadi ragam tipenya. Itulah 6 tipe tadi itu gambaran-gambaran dari bahwasanya seseorang itu, siapa saja itu boleh terjadi, bahkan itu diri kita sendiri, masuk kategori sebagai orang-orang yang toksik. Pertanyaannya sekarang kemudian, apa yang perlu kita lakukan, ataupun kita mesti seperti apa? Bagaimana mensiasati ketika menghadapi orang-orang seperti ini? Bagi saya, saat
Anda bertemu dengan mereka, maka yang bisa Anda lakukan yang pertama, membangun komunikasi yang asertif. Maksudnya, berbicaralah dengan terbuka, tegas, lugas, dan jelas pada saat bertemu dengan orang-orang asertif. Latih untuk mengatakan no. Ketemu dengan yang asertif, ada topik yang membuat Anda menjadi tidak nyaman, komunikasikan topik tersebut. Anda tidak mau untuk terlibat membahasnya. Atau Anda mengatakan, stop, nggak usah dibahas di sini, toh nggak bisa menyelesaikan masalah kok. Berani untuk mengungkapkan hal tersebut. Karena kadang-kadang toxic people itu bercerita sesuatu kepada Anda, yang itu sebenarnya bukan masalah Anda, tetapi dia mau menjadikan masalah itu tadi itu menjadi Anda terlibat dalam hal tersebut, yang kadang-kadang kita mengatakan, bahkan kita, apa urusannya sama gua? Apa urusannya sama aku? Ini bertemu dengan orang toxic people, dia akan melakukan hal tersebut, maka tugas kita asertif terhadap mereka. Mungkin Anda mengatakan, aduh, saya asertif itu belum terbiasa, saya nggak kuat untuk melakukan asertif, saya nggak enakan orangnya. Maka jika Anda nggak bisa asertif, lakukan poin nomor 2, yakni buat batasan. Apa batasan di sini? Batasan yang paling konkret, yakni berhubungan dengan waktu. Karena kita nggak bisa memutuskan persahabatan. Kita tidak bisa memutuskan orang-orang yang telah menjadi bagian dari kehidupan kita, tim kita. Ada kalanya yang bisa kita lakukan, suatu yang bisa kita kontrol, yakni waktu yang bisa kita berikan, ataupun ruang intensitas untuk bertemu dengan orang-orang seperti ini. Kalaupun Anda memutuskan untuk break out ataupun untuk mengatakan tidak lagi berhubungan, ya silahkan saja, selama itu mentolimi hidup Anda. Saya lebih memutuskan untuk menjaga diri, kalaupun mau ketemu bilang, maaf aku nggak mau ketemu, karena lebih memutuskan untuk mengerjakan yang lain. Atau ketika pun ketemu, boleh kita hanya 30 menit ya. Itu bertemu dengan orang-orang yang toksik dalam rangka membuat batasan. 3, cukup lakukan responsible to saja. Ini quote and quote tadi, responsible to lebih kepada, ada kalanya saya menyadari Anda termasuk orang-orang yang baik, yang empatinya tinggi, sehingga ada unsur hero dalam diri Anda, ingin membantu orang-orang yang bercerita persoalannya kepada Anda. Pada saat Anda mendapatkan sesuatu informasi yang dimana maybe, saya masih mengatakan maybe, Anda mampu untuk membantu menyelesaikannya, sehingga di sana Anda ada rasa tanggung jawab untuk ikut menyelesaikan hal tersebut. Khusus dengan orang toxic people, teman-teman sekalian, kadang-kadang orang-orang ini bukanlah mencari penyelesaian masalah, tetapi just get an attention. Karena di saat itulah dia merasa dirinya fulfill, padahal itu tidaklah menyelesaikan permasalahannya. Satu waktu Anda menemani, satu waktu Anda mengeluarkan uang, satu waktu Anda mengeluarkan tenaga dan pikiran, dan kemudian no say thank you, karena bagi dia itu suatu hal yang layak wajar Anda lakukan. Karena dia mampu bermain play victim, membuat Anda merasa bersalah. Di poin nomor 3 ini, maka cukuplah Anda mengatakan responsible to itu bagi saya. Ini konteksnya responsible to itu, yakni lakukan apa yang bisa Anda lakukan, tetapi tidak sampai seakan-akan masalah itu sudah menjadi milik Anda. Powernya ada di tangan Anda. Bahkan karena ada batasan tadi, maka lebih baik kita memutuskan untuk responsibelnya itu sebagai bentuk untuk merasa diri tidak bersalah banget, cukup sekali saja, selebihnya kemudian say no. 3 hal ini yang kita bisa lakukan. Banyak lagi hal yang lain teman-teman, tapi bagi saya tips ini insya Allah sudah membantu kita pada saat kita bertemu dengan tipe-tipe dari toxic person ini. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, pada saat bertemu dengan orang toxic people, kenali dia itu masuk kategori yang mana. Adakah ciri-cirinya atau enggak? Itu kalau orang lain.
Bagaimana kalau itu diri kita sendiri? Ini perlu kita menyadarinya juga. Bukan berarti bahasan toxic person itu seakan-akan orang lain kepada saya, orang lain kepada kita. Tanpa saya sadari, bisa jadi saya masuk kategori orang toxic person bagi orang lain. Bagaimana jika pada konteks no intention, kita nggak ada niat, dan kemudian ada perilaku kita mengganggu orang lain? Jika berada di posisi ini, sama kita lakukan asertif. Minta maaf, minta klarifikasi, konfirmasi, dan kemudian kita klarifikasi supaya memperjelas urusan. Tindakan kita ini akan menentukan nanti apakah memang kita yang masuk kategori toksik ataupun justru orang tersebut gampang sekali tersakiti. Gampang tersakiti pun di posisi kita menjadi toxic person juga. Artinya ini bisa menjadi dua belah pihak, teman-teman sekalian. Bertemu dengan orang-orang ini, lakukan 3 hal tadi. Asertif, buat batasan, dan responsible to. Yakni jangan jadikan persoalan mereka itu milik Anda. Tapi cukup Anda sadari ada area-area yang bisa Anda lakukan dan area-area yang Anda cukup hanya concern saja. Ini teman-teman tips yang yang bisa dan dapat Anda lakukan, dan saya yakin insya Allah ini akan membantu Anda pada saat bertemu dengan toxic people. Mungkin ada bisikan hati Anda bertanya, Mas, kalau saya sendiri berada di posisi toxic bagaimana? My recommendation, carilah orang-orang yang profesional yang dapat membantu persoalan Anda ini. Karena saya yakin toxic people ada sesuatu yang tidak selesai dalam diri kita. Saya Rahmat Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.